Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, Sani Uye, pendekar Laskar Aswaja KW, pendekar kebanggaan Aswajanu, menyanggah ceramah dari Ustadz Badrus Salam yang menyampaikan bahwa kenapa ada yang mengikuti mazhab Syafi'i melapaskan niat berdasarkan kitab. Ada kesalahpahaman dari pengikut mazhab Syafi'i mengenai niat yang dilapaskan. Ya, kesalahpahamannya adalah ketika pengikut mazhab Syafi'i bertanya tentang niat, Imam Syafi'i sedang menjelaskan masalah ibadah haji yang niatnya memang dilapaskan. Kata si Badrus Salam LC Al-Wahabi, hukum melafadzkan niat itu masih diperselisihkan oleh para ulama. Apakah hukumnya disunahkan atau tidak? Beberapa kesalahan-kesalahan yang sudah dia terangkan di depan para jemaahnya. Pertama, Badrus Salam LC Al-Wahabi, dia sudah berdusta atas nama Imam Asy-Syairazi sebagai pengarang kitab Al-Muhadzab dengan cara dia merubah redaksi kitab Al-Muhadzab. Kemudian Badrus Salam mengarang sendiri lafadz Arabnya atas nama Imam Asy-Syairazi dengan ungkapan yang ia ucapkan, wa ba'du ashabina man yara bistihbabi talaffuzi bin niyyati wa laysa bi syai'in wa li anna niyyata mahalluhal qalbu. Dan sebagian ashab kami Syafi'iyah, ada ulama yang berpendapat tentang sunnahnya melafadzkan niat, padahal itu tidak ada dalilnya katanya, dan dikarenakan niat tempatnya adalah di hati. Padahal redaksi lafadz yang seperti ini, wa ba'du ashabina man yara bistihbabi talaffuzi bin niyyati wa laysa bi syai'in wa li anna niyyata mahalluhal qalbu, redaksi seperti ini yang dikarang oleh Badrus Salam LC Al-Wahabi sama sekali tidak akan pernah kita temukan dalam kitab Al-Muhadzab. Sebab apa? Dalam kitab Al-Muhadzab redaksinya yang benar adalah wa min ashabina mangqala yanwi bil qalbi wa yatalaffazu bil lisani wa laysa bi syai'in li anna niyyata hiyal qasdu bil qalbi. Ini yang ada dalam kitab Al-Muhadzab karya daripada Syekh Asy-Syairazi. Artinya, dan di antara ashab kami Syafi'iyah ada ulama yang berpendapat yanwi bil qalbi, orang itu harus niat dengan hatinya, wa yatalaffazu bil lisani, sekaligus dia harus melafadzkan niat dengan lisannya. Kata Imam Asy-Syafi'i, an-niyatu mahalluha fil qalbi, niat tempatnya di dalam hati. Ya, kemudian muqtarinan bit takbir, saat Anda bertakbir tunjukkan hati kita, ya Allah saya salat zuhur, ya Allah saya salat asar, ya Allah saya berniat salat subuh misalnya, ya. Kalau orang Arab di hatinya dia tidak bahasa Indonesia, usolli fardhul maghrib, usolli fardhul zuhur, dia di hatinya. Makanya tidak ada bahasa baku karena contoh nabinya tidak melafadzkan. Jadi bukan nggak ada contohnya nggak usah disebutkan. Niat adalah qasdu syai', bermaksud dengan hati. Maksud apa? Maksud lakukan sholat. Muqtarinan bi fi'li, barengan dengan pekerjaannya. Allahu Akbar. Waktu takbir itu Anda lintaskan Anda mau melakukan sholat. Tempatnya di dalam hati, bukan di lidah. Diem. Innamal a'malu binniyat, segala amal dengan niat.
Wa innama likulli imri'in ma nawa. Orang hanya akan mendapatkan sesuai dengan niatnya. Maka dalam masalah salat ini ada perbedaan antara mazhab Syafi'i dengan Hanafi, Hambali dan Maliki. Dalam mazhab Syafi'i dikenal dengan muqaranah, sejalan antara takbir dengan niat. Letak niat itu di mana? Ya, menurut mazhab Syafi'i muqaranah. Qarana yuqarinu muqaranah, sejalan antara takbir dengan niat. Allahu Akbar, qasad, ta'arad, ta'yin. Salatnya salat apa? Salat asar. Berapa rakaat? 4 rakaat. Jadi imam apa jadi makmum? Jadi makmum lillahi ta'ala. Maka dijalankanlah niat itu di dalam takbir dari A sampai bar. Allahu Akbar, mazhab Syafi'i. Maka Badrus Salam ini menggiring para jemaahnya bahwa ulama yang berpendapat tentang sunnahnya melafadzkan niat dikritik oleh Syekh Asy-Syairazi. Yang dikritik oleh Sabisyai'in ini, yang dikritik oleh Syekh Asy-Syairazi adalah ulama yang mewajibkan melafadzkan niat. Kemudian kesalahan Badrus Salam LC Al-Wahabi yang kedua adalah dia sudah berdusta atas nama Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzabnya, yang katanya Badrus Salam, Imam An-Nawawi itu mengkritik ulama yang mensunnahkan melafadzkan niat. Padahal jelas dan sangat terang benderang dan nyata sekali Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzabnya, di sini teman-teman ini kitabnya, sangat mendukung dan mensunahkan untuk melafadzkan niat. Sedangkan yang dikritik oleh Imam An-Nawawi adalah ulama yang mengatakan melafadzkan niat itu hukumnya adalah wajib. Cuma memang terjadi di masa akhir-akhir tabi'in, pernah ada orang yang dapat was-was. Dapat was-was. Susah sholatnya, mulai takbirnya. Maka diberikan fatwa. Kata ulama setempat, kalau kamu sulit, tidak bisa dengan isti'adah, maka lafadzkan niatmu takidan. Bukan niatnya, lafaz itu untuk menguatkan, meyakinkan pada dirimu, dikiaskan pada niat haji. Itu fatwa khusus untuk orang itu saja yang was-was itu. Ketika dia lakukan, ternyata khusyuk dia. Cuma persoalannya fatwa itu menyebar pada orang yang tidak punya masalah, dipraktekkan yang sama. Makanya kata Imam Malik, wa yukrahu, dan tidak disukai orang-orang kemudian melafadzkan niatnya karena tidak ada contohnya dari Nabi. Ya, dalam bahasa contoh maksudnya contohnya itu nggak diucapkan dari nabinya, kecuali illa bagi orang yang was-was. Ya. Abu Hanifah malah lebih tegas, jangan sampai dilakukan itu sehingga memunculkan dugaan bahwa itu niat. Yang kalau nggak diucapkan dia nggak berniat, maka masuk kategori bid'ah di sini. Ya. Jadi yang paling standarnya, adapun pendapat dari Syafi'i, Imam Syafi'i mengatakan tidak dilafadzkan. Kata Imam Syafi'i cukup di hati dan itu dimunculkan ketika kita sedang bertakbir. Misal, Allah, saat kita mengucapkan Allahu Akbar di hati kita, saya sholat maghrib, niat saya sholat maghrib, sah. Ya. Adapun setelah itu ashabus Syafi'i dikenal dengan Syafi'iyah, misal Imam An-Nawawi, kemudian Al-Ghazali, Al-Bukhari menyebutkan wa yusannu bitalaffudzi fil niyyah, dan disunnahkan melafadzkan niat itu jangan selesai di situ. Kalau antum selesaikan di situ, maka menjadi salah nanti penafsirannya. Di sunnah diucapkan, kalau enggak jadi sunnah, bukan. Bila seseorang mendapatkan was-was seperti kejadian sebelumnya, di situ berhenti kalimatnya. Ya. Barangkali saat dilafadzkan, saudara atau kawan sedang was-was, ya. Antum kalau nggak kena was-was, nggak usah, sudah aja biasa. Jadi terlihat sekali sobat-sobat, Sani Uye ini cuma mengolah kata, membolak-balik kata. Jadi kesimpulan dari Sani Uye, ya, bahwa pengikut mazhab Syafi'i tersebut tidak salah paham. Yang ditegur katanya adalah yang mewajibkan niat dilapaskan. Itu yang dilarang atau ditegur katanya. Dapat Buya Yahya dan Ustadz Abdul Somad. Keduanya mengatakan niat itu berbarengan dengan takbiratul ihram. Karena niat itu adalah amalan hati. Nah, jadi jelas di sini, ya, tidak ada yang melapaskan niat. Apalagi, ya,
disunahkan. Atau ada yang mengatakan, atau alasan Saniuya tadi mewajibkan. Tidak ada. Niat itu di dalam hati berbarengan dengan takbiratul ihram. Berarti tidak dilapaskan. Ya mana mungkin juga ketika kita menyebut Allahu Akbar, terus kita melapaskan niat berbarengan, kan tidak mungkin. Dari sini saja sanggahan Saniuye terbantahkan oleh pendapat Buya Yahya dan Ustadz Abdul Somad yang notabene satu golongan, satu korab, yaitu aswaja. Intinya sanggahan Saniuye itu salah. Demikian sahabat-sahabat, semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.